Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aizaunal kiram, ashabu kunatum Majelis Ulama Indonesia, sanuqadimu lakum nasro. Al-khobaril waqi bi madinati bikasih halian, ma'akum jiko ima saputro. Madinatu bikasih fi akhbari minha. Mengawali berita pada hari ini, rumah terduga teroris DE 27 tahun pasca penggerebekan yang dilakukan tim Densus 88 di Jalan Raya Bulak, Sentul, RT 7, RW 27 Harapan Jaya, Bekasi Utara, Kota Bekasi, berangsur sepi. Hingga Selasa, 15 Agustus 2023 pagi, tak nampak lagi kerumunan orang yang memadati lokasi. Garis polisi yang sebelumnya terpasang di TKP juga terlihat sudah dilepas. Istri terduga yang sedang hamil tua beserta kedua anaknya diketahui masih beraktivitas di dalam rumah. Sang istri masih urung keluar usai penangkapan suaminya yang mengejutkan warga sekitar itu. Sejumlah tetangga yang berempati memberikan bantuan kepada anak istri DE. Bantuan yang diberikan berupa makanan dan sejumlah keperluan lainnya. Sebelumnya, tim Densus 88 mengamankan terduga DE di kediamannya Senin 14 Agustus 2023 pukul 13.00. Karyawan BUMN itu diduga terlibat aksi terorisme. Terduga disebutkan berbayat dengan ISIS dan aktif menyebarkan propaganda di media sosial Facebook. Berita selanjutnya, pelatihan siswa-siswi peserta perayaan ulang tahun kemerdekaan Indonesia di alun-alun Kota Bekasi telah sampai pada tahap geladi bersih yang sudah dimulai dari seminggu yang lalu. Acara ini juga melibatkan tokoh-tokoh penting di Kota Bekasi, bukan hanya para warga sekitar yang ada di dekat alun-alun Kota Bekasi, juga warga lainnya. Pelatihan ini juga bukan hanya para siswa-siswi SLTP sekota Bekasi, tetapi ada juga para kepala sekolah, Dinas Hubungan, dan Satpol PP. Pelatihan ini hanya butuh waktu seminggu saja untuk mempersiapkan acara menyambut HUT RI. Ada sekitar 200 siswa-siswi yang diundang, di mana perwakilan sekolahnya ada 20 orang. Penampilan di tanggal 17 Agustus bukan hanya pengibaran bendera untuk membacaan proklamasi saja. Ada juga penampilan drum band dan persembahan teater kemerdekaan. Jadi acara ini kemungkinan akan meriah dan ramai dikunjungi para warga untuk menonton pertunjukan yang akan dilaksanakan pada Kamis 17 Agustus 2023. Berita selanjutnya, kemacetan terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Bekasi. Hal ini sering terjadi karena banyaknya pengendara mobil truk serta angkutan umum yang berhenti sembarangan di pinggir jalan. Tak hanya itu, akhir-akhir ini jalan tersebut juga sedang ada proyek pengerjaan penggalian tanah yang masih belum terselesaikan hingga saat ini. Seperti yang terjadi pada Selasa, 15 Agustus 2023, di mana di jalur ini dilintasi truk besar yang melintas tidak dengan jam operasionalnya. Truk besar ini yang seharusnya keluar jam 10.00 pagi, tetapi di pagi hari truk itu sudah melintas jalan ini. Padahal, jalan ini juga jalan utama yang dilintasi para pengendara untuk pulang pergi kantor maupun sekolah. Kemacetan di jalan ini juga sering menyebabkan kecelakaan lalu lintas antara pengendara yang lainnya. Artinya, kemacetan di Jalan Jenderal Sudirman ini sudah menjadi rutinitas dari pagi hingga malam. Ditambah juga sekarang ada penggalian tanah di bawah trotoar yang membuat kemacetan jadi sangat padat. Kemacetan ini dari flyover Keranji sampai Grand Mall Bekasi. Halo jiwa muda, kalian masih bingung dan masih mencari tempat untuk kuliah? Nah, ini dia solusinya. Kalian bisa berkuliah di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Yuk kita lihat ada apa aja di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Pertama, kita disambut dengan lobi dan juga ruang pendaftaran untuk kalian calon mahasiswa baru Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Dengan ilmu menjadi wirausaha di bawah sinar matahari. Lanjut. Nah, sekarang kita berada di ruang administrasi. Lanjut lagi, kita ke ruang dosen dan juga ruang dekan Fakultas Teknik dan Komunikasi. Nah, ini dia ruang kelas untuk para mahasiswa belajar mengikuti perkuliahan dan juga kantin untuk kalian para mahasiswa bersantai sejenak setelah perkuliahan.
Di kampus Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi ini ada juga studio IBMB TV loh. Nah, kalau boleh tahu nih, bisa diceritain nggak ke Jiwa Muda? IMM itu apa sih? Ya, mungkin Jiwa Muda IBM. Saya bisa menjelaskan hanya mungkin sedikit ya, Mas. Ya. Anak muda-mudi berkreasi, kemandirian. Kenapa manusia selalu diberikan cobaan? Ini pertanyaan yang luar biasa. Tapi mungkin saja yang bertanya ini bukan senang dicoba. Mungkin saja yang bertanya ini tadarusnya belum sampai kepada ayat yang dia maksud. Jiwa muda semangat berkarya, dengan ilmu membangun umat dan bangsa. Di bawah sinar matahari, memberi semangat, menjadi pencerah dunia. Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Oh iya, para jiwa muda, kampus Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi juga memiliki gedung baru loh. Yuk kita intip di dalamnya. Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Nah, kita disambut dengan lobi dan juga musola untuk kita beribadah nih jiwa muda. Lanjut lagi, ada juga ruang rapat para dosen-dosen Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Bagi kalian yang hobi membaca buku, di sini juga ada perpustakaan loh. Banyak sekali buku-buku pelajaran yang bisa kalian baca untuk menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Tadi kita sudah lihat kampus A dan kampus B Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Berapa sih biaya pendaftarannya? Total pembayaran pertama hanya sebesar Rp1.250.000 dan biaya per semester hanya Rp3.000.000. Ada jurusan apa aja sih di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi? Yang pertama, ilmu komunikasi. Kedua, teknik informatika. Ketiga, manajemen. Keempat, ekonomi Islam. Kelima, akuntansi. Dan yang keenam, ekonomi pembangunan. Oh iya, Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi juga punya beasiswa loh bagi kalian jiwa muda yang berprestasi. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk langsung segera daftarkan diri kalian ke Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Kembali lagi bersama saya Jiko Iman Saputro. Berita selanjutnya, berawal dari sopir angkutan kota, namun kini punya warung nasi Padang sendiri, Rizal, yang melakoni warungnya di Jalan Veteran nomor 18 Marga Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Rizal yang berusia 54 tahun ini sudah memiliki niat untuk mempunyai warung nasi Padang sendiri. Dulu Rizal sempat bekerja sebagai sopir angkot, dan pada 5 Desember 2022 akhirnya mewujudkan impiannya untuk mempunyai rumah makan Padang sendiri. Penghasilan Rizal per hari bisa mencapai 2 juta atau 2,5 juta rupiah per hari, dan ia hanya mengambil untuk sedikit dari modal. Ia juga merasa kebutuhan sehari-harinya terpenuhi dan bisa membeli bahan-bahan mentah untuk dijual kembali. Mengakhiri berita hari ini, Asep, 41 tahun, adalah seorang pedagang tanaman hias. Ia berjualan di Jalan R.A. Kartini, Kota Bekasi. Asep sudah berumah tangga dan mempunyai 1 anak. Kini anaknya masih bersekolah di SMK kampung halamannya. Asep sendiri berjualan tanaman sejak 2019. Ia berjualan seorang diri. Untuk penghasilannya sebagai penjual tanaman bisa mendapatkan 1 juta per hari. Ketika pembeli sepi, ia bisa masih mendapatkan Rp500.000. Untuk tanamannya ada berbagai jenis, seperti tanaman suplir, tanaman lidah mertua, dan tanaman sirih gading. Sebelum berdagang tanaman hias, Asep mengaku pernah bekerja serabutan.
Asep juga tinggal di daerah Marga Jaya, Kota Bekasi. Ia suka berjualan saat berusia 19 tahun. Asep berjualan di daerah kampung tersebut karena kurangnya tempat di kampung halamannya. And that was the news for today. Stay tuned Bekasi City and the news, actual and up to date. I'm Jiko Yuma Saputro. See you in the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.